Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke-2366 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Masih di perikop hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih bicara tentang hari Tuhan. Saya percaya bicara tentang hari Tuhan, ini bicara tentang keselamatan. Makanya di ayat firman Tuhan di ayat 6 berkata, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya menangkap pesan bahwa Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, kalau umat Tuhan, bangsa Israel dalam konteks itu, dan kita gereja Tuhan dalam konteks di akhir zaman ini, kalau mau selamat, mereka harus yang pertama apa? Melakukan perintah Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Haleluya. Kalau konteks pada saat itu, yang mau mendapatkan keselamatan dari Tuhan, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Ada 10 hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan kepada Musa, dan harus umat Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Apa saja itu? Yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan buat patung, jangan sembah patung itu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, standar keselamatan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama sebelum zaman kasih karunia, sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, orang-orang harus mentaati hukum Taurat itu. Mereka untuk selamat, mereka melakukan semua
yang dituntut Tuhan dalam 10 hukum Taurat itu. Kalau mereka tidak melakukan dalam kehidupan mereka, mereka tidak akan selamat. Itu konsep keselamatan dalam perjanjian lama sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Nah, saudara, kita sekarang gereja Tuhan, kita semua diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Yesus telah menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Artinya apa, saudara? Karya keselamatan Tuhan kepada kita gereja Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, karena kita banyak amalnya, bukan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dituntut sekarang ini. Kita yang sudah diselamatkan, kita harus jadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Artinya apa? Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia yang semakin hari hidup mereka semakin gelap, semakin jahat. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus jadi terang Tuhan di antara kegelapan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam kegelapan melihat terang Yesus di dalam hidup kita. Sehingga mereka datang kepada terang itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup dalam kasih karunia ini, kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saya percaya orang yang melakukan firman Tuhan dimanapun dia berada, pasti dia jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau umat Tuhan mau diselamatkan, mereka harus dipulihkan. Amin. Perhatikan ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 11 dan ayat 12. Perhatikan. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa Elia itu datang untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pemulihan itu harus terjadi. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 21 berkata begini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya percaya kita semua akan mengalami pemulihan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Makanya kenapa Tuhan masih tertahan di sorga? Karena belum terjadi pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya saat ini mengalami pemulihan itu. Amin. Dipulihkan dari apa? Dipulihkan dari dosa. Saya percaya saudara hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan semua masalah kita manusia. Masalah kita manusia, kenapa kita tidak bisa selamat? Karena dosa. Dan hanya Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan yang terputus karena kejatuhan dosa manusia pertama yang jatuh dalam dosa, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya intim, yang tadinya karib,
terputus karena dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jurang pemisah antara kita dengan Allah yang tidak bisa diseberangi itu karena dosa. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah kita manusia, yaitu dosa. Yesus mati buat kita untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan kita manusia. Supaya apa, saudara? Supaya kita dipulihkan dari dosa, kita dikuduskan, kita diselamatkan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, saya mau nangkap di sini di ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah kita semua dipulihkan? Saudara, dengar ini baik-baik. Yang ketiga, Tuhan mau kita membangun hubungan yang baik. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Tuhan mau hubungan orang tua dengan anak, bapa dengan anak, anak dengan bapanya dipulihkan. Amin. Sehingga terjalin kembali hubungan yang baik antar sesama. Terlebih lagi, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara jangan merasa hebat sendiri. Mungkin saudara berkata, oh saya nggak pergi ke gereja, saya masih bisa hidup. Saya masih punya penghasilan yang besar. Saya masih bisa sukses tanpa harus berdoa, tanpa harus pergi beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di akhir-akhir zaman ini menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi bisa tanpa Tuhan. Mereka merasa hebat. Mereka bisa melakukan segalanya tanpa melibatkan Tuhan. Dan mereka merasa, waduh, bebas. Bisa melakukan apa saja tanpa ada yang mengatur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu, saudara akan semakin jauh dari hadirat Tuhan. Dan selalu saya bilang saudara, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita akan membayar dengan sangat mahal. Waktu-waktu kita yang hilang dengan Tuhan, kita tidak pernah pergi ke gereja. Saudara, satu hari nanti, saudara akan membayar mahal waktu-waktu yang hilang itu. Saudara, Tuhan mau saudara membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Saudara, mari kita tanggalkan semua rasa pengandalan diri kita. Merasa hebat tanpa Tuhan. Mari kita mau tanggalkan itu. Karena Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan mau saudara diselamatkan. Makanya saudara dengar baik. Kembalilah kepada Tuhan. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan sudah bertahun-tahun. Tidak pernah beribadah. Padahal saudara orang Kristen. Tetapi sudah lama meninggalkan Tuhan. Dengar ini baik-baik saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Bertobat saudara. Bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Maka saudara akan hidup sukacita, damai, sejahtera. Terlebih lagi, saudara diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau engkau mau selamat, mari saudara lakukan firman Tuhan. Kita beruntung kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Saudara, sempurna apapun manusia, dia tidak akan bisa melakukan semua hukum Taurat. Saudara, dengan keterbatasan kelemahan kita itu, makanya Tuhan datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita selamat.
Saudara dan saya selamat bukan karena amal perbuatan kita yang baik, tapi karena Yesus telah menebus kita dengan kematiannya. Darahnya yang mahal itu tercurah di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Sehingga kita selamat bukan karena perbuatan kita baik. Kita selamat karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara kita yang sudah diselamatkan, kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Harus jadi berkat dimanapun kita berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, untuk bisa selamat, kita harus dipulihkan. Kita ini berdosa. Kita tidak bisa dengan cara kita sendiri untuk bisa selamat. Tuhan harus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Makanya perlu rekonsiliasi. Tuhan Yesus datang untuk merekonsiliasi manusia dengan Allah. Haleluya. Kita harus dipulihkan. Dan sebelum hari Tuhan itu datang, firman Tuhan katakan Elia harus datang untuk memulihkan. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Matius 17 tadi berkata ayat 11 ayat 12, Elia sudah datang, tapi manusia tidak mengenalnya. Saya menangkap pesan di sini. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, lalu saudara diberkati, akhirnya saudara bertobat, saya percaya itulah tugas Elia di zaman sekarang ini. Untuk apa? Memulihkan. Supaya kita yang berdosa, kita sadar, kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Itulah tugas Elia di zaman sekarang ini. Untuk memulihkan kita gereja Tuhan. Dari dosa supaya kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita mau selamat, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan sesama, terlebih lagi dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.